Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali musuh Anda dan kenali kejahatan-kejahatan musuh Anda. Orang yang tidak kenal musuh dengan mudah akan ditipu dan dikalahkan. Yang tidak mengenal kejahatan-kejahatan musuh akan menderita dibuatnya. Nah, pada kesempatan berbagai ini kita akan membahas salah satu kejahatan musuh itu adalah gangguannya di tempat tinggal kita, di rumah kita, atau bahkan juga kemudian di kantor tempat kita bekerja. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Abu Daud, mengisyaratkan bahwa memang tempat tinggal itu bisa menjadi tempat tinggal syaitan juga, jin juga. Apa kata Nabi? Takunu ibilun lisyayatin wa buyutun lisyayatin. Ya, akan ada unta-unta menjadi tunggangan syaitan dan rumah-rumah yang menjadi tempat tinggal syaitan. Nah, kata para pensyarah hadis, ya ada orang yang banyak untanya tapi kemudian tidak ditunggangi, akhirnya ditunggangi oleh syaitan. Banyak orang kemudian yang punya rumah, investasi rumah tidak dihuni, tidak disewakan, akhirnya menjadi tempat tinggal syaitan. Jadi ini mengisyaratkan bahwa memang rumah tempat tinggal bisa juga menjadi tempat tinggal syaitan. Nah, kemudian syaitan itu kadang-kadang dia mengganggu. Apakah dia sendiri yang menginisiatif atau kemudian dikirim, dan itulah dia sihir. Nah, apa gejala-gejalanya? Macam-macam. Yang pertama, suasana rumah itu menjadi panas. Bukan cuacanya tapi suasana. Jadi suami istri yang di rumah itu dengan anak-anaknya mudah berkelahi, saling gak enakan, hal-hal sepele bisa menjadi perkelahian. Nah, apalagi yang tidur di rumah itu sering mimpi buruk, sering ketindihan. Apalagi anggota rumah itu kemudian sering sakit. Bahkan kemudian sering pucat aja wajahnya itu. Apalagi kadang-kadang gangguan itu berbentuk bau-bau yang aneh-aneh atau bunyi yang aneh-aneh. Ya, seperti ada orang malam-malam hari mandi di kamar mandi, pas kita tengok tetap kamar mandinya itu kering. Atau bahkan juga ada gangguan yaitu alat-alat elektronik di rumah itu cepat sekali rusak, silih berganti dan seterusnya. Bahkan ada gangguan yang sangat aneh yang pernah ditemukan, yaitu ada orang yang mesin cucinya itu tidak dicokkan ke listrik, tapi kemudian malam-malam dia berputar. Ada juga gangguan yaitu sumur, ya, sumur orang itu kemudian tiba-tiba malam hari airnya itu keruh, kemudian berputar-putar seperti ada sesuatu yang mengacaunya. Ada juga yang dengan penampakan, jadi ada seperti penampakan kepala orang, tangan orang. Bahkan ada pernah juga ditemukan, ada pengalaman ibu-ibu yang setiap malam itu ada dua pengantin melayang dan singgah di atas ranjangnya. Itu yang setiap malam dia saksikan. Ada juga gangguan itu setiap tamu yang ada ke rumah itu kalau nginap mesti sakit. Jadi macam-macam gangguannya. Bahkan saya pernah bertemu dengan ada sekeluarga yang mereka adik-beradik itu terpaksa membuat kesepakatan mereka pulang ke rumah setelah di atas jam 11 malam. Karena kalau cepat pulang masih belum tidur itu pasti berkelahi. Akhirnya mereka kemudian bersepakat untuk pulangnya setelah larut malam di atas jam 1. Jadi macam-macam gangguan setan ini di tempat tinggal kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama, ya, rumah itu ya kalau mau diatasi, diruqyah sebelumnya rumah itu dikondisikan. Ya, kalau ada tempat-tempat yang gelap, yang kotor, yang kotornya dibersihkan, yang gelap itu kemudian diberi pencahayaan. Lalu kemudian patung-patung dikeluarkan dari rumah itu. Foto-foto, apalagi foto orang meninggal, foto yang lengkap seluruh anggota tubuhnya itu sebaiknya diturunkan. Apalagi kalau di rumah itu ada jimat-jimat, ya itu kemudian harus dikeluarkan. Kemudian apalagi, nah diperiksa juga. Kadang-kadang gangguan itu kena sihir
Nah, bisa dicari apakah di pot-pot rumah, di depan rumah itu ditengok apakah ada benda-benda. Nah, kalau dapat benda sihir itu dibacakan ayat Al-Quran kemudian dibakar. Kemudian bagaimana lagi caranya? Ya, itu toilet, kamar mandi. Nah, itu dicari dulu daun bidara, kemudian dihaluskan, masukkan ke dalam air, kemudian dibasuhkan, dibersihkan lantai kamar mandi dan toilet itu dengan air yang sudah diberi daun bidara yang sudah dihancurkan. Kemudian kalau seandainya selama ini kamar mandi kita tuh cenderung baunya tidak enak, nah ini sangat disenangi oleh syaitan, maka disarankan untuk diberi pengharum, diantaranya pakai bukhur. Bukhur itu ada benda yang dijual yang kemudian diasapin, atau parfum yang tidak mengandung alkohol. Yang penting dia kemudian berubah dari bau tidak sedap, dari bau amis, dari bau pipis anak-anak, kemudian menjadi harum. Nah, lalu kemudian baru ya dilakukan ruqyah. Nah, meruqyah rumah ini bagaimana caranya? Ya, diambil air, kemudian air itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran mulai dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim 1 sampai 5, Al-Baqarah 120, ayat kursi, Amanar Rasul sampai akhir surah Al-Mu'minun, 10 ayat surah As-Saffat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh ayat-ayat lain juga, kemudian membacanya itu dengan mendekatkan air itu, mulut kita ke baskom yang bisa air itu. Lalu kemudian bisa dimasukkan ke dalam semprot, alat untuk menyemprot dinding-dinding rumah kita, kamar-kamarnya luar dan dalam. Lakukan itu berhari-hari. Sisa air itu taruh di tempat ya yang dirasa dalam tanda petik angker rumah itu, umpamanya tempat yang sering ada penampakan, yang sering ada bau, yang sering ada suara, taruh di situ. Jangan sempat dilangkahi Al-Qur'an, air yang sudah dibacakan Al-Qur'an itu. Nah, kemudian bisa juga dengan cara membacakan surah Al-Baqarah, karena ada hadis Nabi, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah itu kemudian syaitan akan jauh dari rumah itu. Nah, lakukan itu berhari-hari ya, sembari kemudian juga diperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, menghindari rumah kita dari maksiat, ya enggak? Kalau selama ini sering mutar dangdut, itu kemudian dihilangkan, diganti dengan mutar Al-Quran saja. Kalau di rumah ini umpamanya ada orang yang dijadikan tempat minum khamar, menenggak narkoba, maksiat lainnya, itu kemudian harus dibersihkan. Ya, betapa banyak orang yang menderita, betapa banyak keluarga yang terganggu kenyamanannya karena gangguan syaitan, karena memang syaitan itu musuh yang jahat bagi kita ya. Apalagi kemudian kalau berkolaborasi antara syaitan yang jahat dengan orang yang dengki, lalu mereka pergi ke tukang-tukang sihir untuk mengganggu rumah kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa pahami Islam agama yang memberikan solusi atas seluruh permasalahan hidup kita, termasuk diantaranya bagaimana kita mengantisipasi agar rumah kita jangan diganggu, dan kalau diganggu bagaimana kita mengatasinya. Demikian saja sahabat-sahabat seiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya John Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.